Positif Podcast berkata yang benar. Ya saudara, saat ini sudah hadir bersama saya Kepala Lokapom Sorong, Bapak Rianto. Halo Pak Rianto, Halo, selamat siang. halo Mbak Dina, selamat siang. Selamat datang di Positif Podcast. Oh iya, terima kasih. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini, mungkin Pak Rianto bisa menjelaskan sedikit terkait profil dari Lokapom sendiri. Ah, oke baik. Jadi Lokapom di Sorong ini adalah perpanjangan tangan dari Badan POM, Ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, kita di Provinsi Papua Barat ada di Manokwari sama ada di Sorong. Oke. Jadi untuk Sorong sendiri itu area wilayah kerjanya Sorong Raya, dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrau dan Mebrat. Jadi pengawasan obat makanan itu dilakukan di semua daerah itu. Selama setahun itu kita harus berkunjung ke beberapa daerah itu. Seperti itu Mbak Dina. Tadi Bapak sebutkan bahwa seperti di Sorong Selatan, Maibrat dan Tambrau itu juga merupakan wilayah kerja Iya. dari Lokapom Sorong Raya sendiri. Apakah di sana sendiri juga ada pos-posnya kah atau hanya seperti melintas ke sana untuk melakukan kunjungan kerja seperti itu? Iya, kalau di kami tuh tidak ada pos-pos begitu Pak. Jadi kita setahun tuh minimal 2 kali ke kabupaten-kabupaten tersebut. Jadi petugas kita kirimkan dalam rangka pengawasan, dalam rangka pemeriksaan, ataupun kegiatan penindakan. Jadi di Badan POM itu di UPT di daerah itu ada fungsi-fungsi KIE, Komunikasi Informasi Edukasi, Oke. ada fungsi pemeriksaan, ada fungsi juga penindakan. Tapi kami belum ada fungsi pengujian karena kita lagi tahap membangun sekarang. Oke. Itu bisa dibilang progres dan upaya Betul. sejauh ini dari Lokapom wilayah Sorong sendiri ya. Iya, benar-benar. Baik. Kita berbicara tentang pengawasan. Nah, kalau dari Lokapom sendiri, khususnya untuk wilayah kerja Sorong, kira-kira di tahun 2022 nih, ada nggak program yang mau dijalankan dari Lokapom Sorong Raya sendiri? Iya Mbak Dina, jadi kami sekarang lagi gencar-gencarnya mendukung UMKM, Ya. ya, usaha mikro kecil dan menengah, terutama produk pangan olahan. Kan kita melihat di Papua Barat ini, terutama di Sorong yang dekat dengan Kepulauan Raja Ampat ya tempat wisata, namun oleh-oleh itu masih sangat kurang. Iya. Nah, akhirnya kita gali-gali, kita koordinasi dengan dinas terkait, muncullah kita beberapa UMKM yang sebenarnya tuh bisa kita up untuk nanti menciptakan produk untuk oleh-oleh. Nah, akhirnya kita kemarin launching inovasi untuk aksi perubahan lah ya dari Ya. Lokapom itu namanya Perisai Pace. Perisai Pace. Ya, betul. Perisai Pace itu pendampingan prima sertifikasi pangan olahan cepat dan efektif. Oke. Itu untuk mengubah image masyarakat bahwa izin edar BPOM itu susah. Sebenarnya enggak, sangat mudah. Iya. Sangat mudah sekali dan cepat. Selama ini kita sudah bantu beberapa juga UMKM, tapi ini akan lebih kita kencangkan lagi. Makanya di sini saya sampaikan apabila ada pelaku usaha UMKM pangan olahan, bisa infokan ke kami, nanti kita akan dampingi dari awal sampai dengan mendapatkan izin edarnya. Iya. Seperti itu Mbak Dina. Ya, untuk sahabat Teropong News, tadi kita sama-sama juga sudah mendengarkan bahwa ada program baru dari Lokapom Sorong Raya yang bernama Perisai Pace, di mana itu diperuntukkan untuk UMKM, lebih mempermudah mereka ya, untuk mengurus bagaimana mereka bisa memperoleh izin untuk bisa melanjutkan dari produk mereka sendiri. Betul. Kalau untuk program Perisai Pace ini, kira-kira dia tujuannya ke tingkatan apa aja nih? Mungkin bisa dijabarkan satu persatu gitu dari Bapak. Iya. Di Perisai Pace itu nanti kita mulai dengan pelatihan CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Oke. Ya. Jadi produk-produk pangan olahan itu harus melewati tahapan pengolahan yang baik itu seperti apa. Termasuk sanitasi dan higienis itu yang paling penting. Iya. Sanitasi higienis. Habis itu nanti kita kirim petugas ke lokasi untuk mengecek sarananya apakah sudah sesuai dengan persyaratan kami atau belum. Kalau belum, nanti kita bisa support ini Mbak Dina. Jadi kita juga punya komunitas maksudnya dalam artian tuh link ke Pemda-Pemda atau ke instansi terkait. Kemarin kita bekerjasama dengan Bank Indonesia, Oke. dengan Rumah BUMN, dengan Dinas Koperasi UMKM.
sama Disperindak juga. Nah, kemarin seperti di salah satu UMKM yang ada di Kota Sorong ini, dia bikin abon ikan untuk sarana prasarana itu disupport oleh Bank Indonesia. Hmm. Nah, kalau di BPOM itu lebih mengedepankan bagaimana mempercepat mendapatkan izin edar. Iya. Ini jadi kita bahu-bahu istilahnya mengeroyok UMKM ini biar Iya. cepat up gitu. Sampai dengan nanti pemasarannya bisa dititipkan di swalayan-swalayan yang besar. Nah, itu nanti tugasnya Disperindak. Iya. Nah, itu kita join-join seperti itu. Nah, kalau di kami sendiri tadi setelah CPPOB itu nanti ada namanya sertifikasi. Sertifikasi itu pasti petugas yang terkait kita kirim untuk mengecek finalisasinya. Ya. Habis itu masuk di legislasi di pusat, keluarlah nomor izin edar. Oke. Dan itu ini Mbak ketika UMKM kita kan nggak semuanya, ya maaf ya pendidikannya mungkin tinggi atau kuliah atau apa. Betul, Itu betul. ada SOP yang harus dibuat tuh, kalau nggak bisa kita bikinkan. Iya. Tapi mereka harus dikasih pemahaman sampai Iya. ngerti. Itu dibikinkan oleh kami juga. Seperti itu. Begitu mudahnya atau intensnya kami mendampingi yang selama ini dikira susah atau mahal-mahal tuh kan karena Iya. pakai calo, pakai Iya. orang lain itu kan. Benar-benar. Seharusnya nggak seperti itu. Kalau ngurus sendiri pasti kami yang aktif karena kami juga menganggarkan khusus untuk itu. Oke. Ini memang memang harus kita kampanyekan seperti itu ya, bisa Iya. dibilang agar masyarakat khususnya untuk pelaku UMKM ini mereka jadi tahu gitu, karena banyak sekali yang ibaratnya membuat mereka akhirnya tertunda untuk mengurus kelegalan suatu usaha mereka karena itu tadi kurangnya informasi, kemudian juga adanya kayak hoax gitu, kabar-kabar bohong dari orang-orang sekitar, akhirnya ya udah go ahead aja gitu padahal tanpa mengikuti prosedur yang benar. Iya, iya. Nah, dari hal itu mungkin Bapak bisa jelaskan juga ke sahabat-sahabat Positif Podcast bahwa kira-kira keuntungan apa aja sih Pak yang bisa didapatin dari UMKM sendiri ketika mereka sudah mengikuti standar dari Lokapom sendiri. Betul. Jadi gini Mbak Dina, kita sering menerima keluhan dari masyarakat Iya. atau dari dinas juga. Iya. Kita punya banyak produk pangan olahan khas daerah seperti abon ikan. Iya, betul. Mungkin termasuk abon gulung juga. Betul. Seperti itu kan. Dia berkembang kalau abon gulung. Ya, itu berkembang. Nah, ketika ada pameran-pameran di luar, Ya. ya, misalnya di luar Sorong atau dibawa ke Jawa atau kemana itu ada produk pangan bagus sebenarnya, kemasannya bagus, packagingnya bagus, terus kayaknya rasanya juga enak, tapi sayangnya nggak ada izin edarnya. Iya. Nah, itu kan jadi tidak bisa dijual juga. Betul. Nah, makanya Terkendala akhirnya untuk mereka sendiri ya. Heeh. Nah, ketika nanti suatu produk dari UMKM itu mendapatkan izin edar dari BPOM, pasti mempunyai bergandeng yang lebih. Dalam Iya. artian bisa dijual di mana saja. Betul. Tidak hanya di Kota Sorong, tapi bisa se-Indonesia bisa Betul, menerima produk betul. itu. Seperti itu. Nah, harapannya gitu. Kita tidak hanya menang di kandang produk kita, tapi Iya. bisa up sampai keluar daerah. Dan jejaring kami pun sangat solid, Mbak Dina. Iya. Ketika kemarin kita ada diskusi, kita FGD kemarin di salah satu hotel di sini, ada UMKM ternyata kesulitan ngurus NIB, nomor induk berusaha, ke PTSP kan. Oke. Nah, orang PTSP-nya kan kita undang juga. Iya. Langsung kita closekan di situ, masalahnya apa gitu. Oh, ternyata kurang ini. Akhirnya dengan kita ketemukan begitu-begitu, lebih cepat memberikan solusinya. Iya. Ternyata kemarin rumah BUMN juga ada kegiatan. Oh, ternyata di BUMN itu bisa support sarana prasarana. Nah, kita ketemukan juga di FGD kemarin. Oh, nanti ke depan kita akan pilih beberapa UMKM lagi yang sama-sama kita bisa support. Iya, Nah, oke. gitu Mbak. Persepsi itu. Betul, perisai Pace. Ini sahabat-sahabat Positif Podcast harus terus dikampanyekan nih. Apa sih perisai Pace itu? Karena sudah dikemas dengan begitu baiknya oleh Lokapom Sorong Raya sendiri, mempermudah, Benar. sangat-sangat mempermudah UMKM ya yang Iya. ada di wilayah kerja Lokapom Sorong Raya sendiri. Mungkin juga bisa diceritakan tadi itu kan bisa dibilang positifnya nih. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang mungkin dari Bapak dan teman-teman kerja atau staf kerjanya sendiri merasa agak kesulitan gitu? Mungkin bisa ceritakan karena kan setiap wilayah kerja, setiap personilnya itu kan beda-beda. UMKM-nya mungkin secara baik personalnya itu kan memiliki pribadi yang berbeda-beda untuk bisa mengikuti program dari Lokapom sendiri. Kira-kira kalau dari Bapak nih, seperti apa pengalamannya? Kalau
kemarin sih yang sudah kita terapkan beberapa bulan ini ya Mbak ya, kita melihat kadang ini komitmen pimpinan pelaku UMKM Oke. atau pemilik usaha pangan olahan itu. Ya ketika kita sudah siapkan untuk didampingi, Ya. ternyata di tengah jalan misalnya dia harus memenuhi persyaratan kebersihan. Ya. Lah akhirnya kalau kebersihan tuh mungkin ada harus merubah denah atau apa gitu, mungkin ada kesulitan. Iya, iya. Mm-mm. Ya itu sudah kita sounding ke jejaring yang aktif tadi, tapi mungkin belum dapat dukungan. Itu Oke. yang mungkin sulit juga. Terus yang kedua, UMKM-nya sudah oke, tapi di tengah jalan pengurusan dia karena kemarin ada pandemik juga pindah ke Makassar atau pergi ke wilayah lain. Itu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau tim kami Mbak Dina yang petugas Lokapom itu insya Allah lah sudah kompeten ya, mereka udah terlatih, sudah dapat sertifikat inspektur pangan, jadi kegiatan tahapan itu sudah sangat mengerti. Walaupun kami terus terang memberikan sumber daya khusus dalam artian itu waktu tenaga untuk kegiatan Perisai Pace ini. Iya. Seperti itu Mbak, di luar tugas utamanya dia gitu. UMKM yang tergabung dalam organisasinya mereka itu biasanya kan kesadaran dari diri pelaku usaha itu sendiri. Betul. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan atau kita menutup mata bahwasannya sebenarnya lebih banyak lagi pelaku usaha ini yang tidak masuk ke dalam organisasi itu sehingga mendapatkan kesulitan untuk kontrol. Iya. Jadi itu kira-kira dari Lokapom sendiri mengambil kebijakan melihat pelaku-pelaku usaha yang seperti itu bagaimana, Pak? Gini Mbak Dina, jadi di izin edar sendiri itu ada beberapa pemisahannya, ada kotak-kotaknya. Jadi ada produk itu yang benar-benar harus izin edarnya dari Badan POM. Iya. Tapi ada beberapa produk pangan olahan itu cukup dari Dinas Kesehatan. Oke. Kalau Mbak Dina tahu kan IRTP, PIRT itu kan cukup dari Dinas Kesehatan. Tetapi ketika produk itu memang besar atau diproduksi dalam jumlah besar dan continue, itu bisa di-up ke kami. Seperti itu. Atau enggak produk yang beresiko sedang sampai tinggi. Itu contohnya seperti apa, Pak? Contohnya kalau Mungkin ada sahabat-sahabat Ropomus yang memang orang awam ya Pak ya, Ya, betul, belum betul. mengerti secara jelas seperti apa sih pengelompokan tersebut gitu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Mungkin kalau produk pangan olahannya itu dibuat di rumah tangga industri, Oke. dibikin di dapur, Oke. entah digoreng di dapur. Makanan saja. ya ini ya, makanan. Makanan itu cukup dari Dinas Kesehatan. Contoh Oke. bikin keripik ya, bikin abon yang sederhana Iya, iya. gitu cukup di Dinas Kesehatan. Tapi kalau itu dibikin dalam jumlah besar, kemarin kita lihat itu bakso ikan. Bakso ikan. Bakso ikan tuh kan resiko sedang. Jadi ada potensi apakah dagingnya tuh bagus, Iya. apakah benar daging sapi Benar. atau daging ayam, daging Betul, ikan, halal atau nggak halal halal atau ya. nggak halal, itu harus ada uji dari kami. Ujinya kalau kita dampingi ujinya gratis. Oke. Kita bantu dari sisi pengujiannya juga. Terus kalau dikemas ya, Iya. dikemas. Ini mohon produk kopi itu kan yang Sorong kan punya kopi senang ya. Kopi Betul. senang itu harus BPOM karena sudah produksinya besar ya dan dijual secara masif di Kota Sorong dan sekitarnya. Itu dulu IRTP naik ke BPOM izin MD. Ini juga sekarang lagi bikin yang bentuknya cup. Oh, kayak Nah, sejenis cup gitu Cup. ya. Nah, bentuk cup itu kan resikonya sudah sedang ke tinggi. Karena nggak mudah untuk mempertahankan kualitas Betul, betul. cairan seperti itu. Iya, iya. Itu harus izin dari BPOM. Nanti ada pengujiannya, ada pengetasannya seperti itu. Tadi Bapak sebutkan bahwa untuk uji coba jika didampingi dari pihak Lokapom itu free. Ya. Apakah itu hanya untuk makanan jenis tertentu saja kah atau bisa semua jenis makanan dan untuk ini kan bukan cuma makanan tapi kosmetik juga ya. Oke. Nah, itu seperti apa tanggapan Bapak? Yang gratis itu kalau dia masuk ke program kami, karena kami kan juga ada target beberapa UMKM yang nanti bisa disupport pengujiannya gratis. Makanya kalau nanti masuk di ini kami, itu akan gratis pengujiannya Mbak Dina. Terus selain juga produk pangan, itu BPOM itu kan juga mengawasi produk yang lain. Oke. Itu ada kosmetik, Iya. obat tradisional, Iya. minuman, Iya. obat juga, itu kita awasi juga. Nah, terus terang di Kota Sorong ini belum begitu banyak Mbak Dina. Ini juga sebenarnya saya pengen kampanye
ayolah yang bisa bikin kosmetik apa, Iya. itu jangan langsung dijual-jual saja, Iya. tapi didaftarkan kami dulu. Betul. Heeh. Kemarin kita sudah ada loh bagus tuh dari para milenial tuh, jadi bikin bikin apa? Body lotion gitu kan, sampo, tapi ada nuansa lokalnya, Iya. pakai buah merah. Oh, buah merah. Heeh. Betul, buah merah itu kan merupakan salah satu obat tradisional yang berasal dari wilayah Papua. Iya, kita lihat produknya sudah ada di beberapa tempat jual oleh-oleh. Oh iya. Nah, itu kita aktif, Mbak. Maksudnya kita nggak melarang ya. Dalam artian kita mengedukasi dulu. Iya, betul. Ini dibikin di mana, cari pelaku usahanya, nanti kita edukasi sampai mendapatkan izin edar biar lebih ini, siapa tahu kalau bagus kan bisa dijual sampai kemana-mana gitu. Tentu. Mm-mm. Kalau di Fak-Fak tuh malah sudah Sudah berjalan. sudah berjalan. Nah, sudah dapat izin edarnya juga. Wah, luar biasa. Mm. Tuh buat sahabat-sahabat positif podcast yang sorong, jangan mau ketinggalan. Di Fak-Fak sudah bisa lebih jauh berkembang, di tingkatan yang berikutnya sudah bisa dijual belikan ya. Oke, ini kan tadi saya bertanya seperti itu supaya jangan sampai sahabat-sahabat podcast positif podcast yang nonton berpikir bahwa free nih gini. Jadi saya klarifikasi kembali apa aja produk yang memang berada dalam pengawasan yang mendapatkan free untuk tahap ujinya tadi. Tadi Bapak sudah menyinggung tentang kosmetik nih. Betul. Ini kan contoh kasus atau studi kasus banyak yang kita bisa lihat di media sosial. Kalau di wilayah kita ini kan paling banyak yang menggunakan Facebook ya. Yes. Beda dengan Indonesia bagian barat yang mungkin Benar, Facebook benar. itu udah di-delete gitu. Iya. Paling Instagram atau Twitter atau yang Ah. lain. Tapi kalau kita di Indonesia bagian timur ini khususnya Sorong, saya juga melihat pengguna Facebooknya lebih mendominasi dibandingkan Instagram. Betul. Di situ banyak sekali penjual-penjual online yang memasarkan jualan mereka itu apakah sudah memenuhi standar, karena maksud saya mereka bisa mempublish apa aja tanpa ada pengawasan, karena kan itu akun pribadi mereka nih Pak ya. Iya. Jadi mereka berpikir Aduh. bebas dong, saya Iya, mau iya. ngepost apa aja. Betul. Nah itu dari Lokapom sendiri seperti apa menyikapi hal tersebut? Baik, ya makasih Mbak Dina. Jadi memang kita harus bijak ya menggunakan medsos. Komen juga harus hati-hati ya. Betul. Seolah-olah kita berhadapan. Kalau nggak kena hate speech ya. Iya, benar. Apalagi kita kan yang bagian publik ya, pelayanan publik juga. Betul. Ketika ada hal yang nggak sesuai kan kita juga bisa ributnya di Facebook ya. Betul sekali. Tapi gini Mbak Dina, jadi untuk kosmetik itu kami itu pengawasan tidak hanya yang dijual secara offline, Iya. tapi secara online kita juga lakukan. Iya. Kita dalam tanda kutip kita selalu pantau ya Instagram, Facebook yang ada di Sorong Raya ini, terutama grup-grup jual beli. Memang kalau dari hasil kami ada namanya patroli cyber. Patroli cyber itu memang ditugaskan ya, kami juga ada tim dari Intel, ada tim dari penyidikan juga. Ya. Kita ditarget loh Mbak Dina. Jadi memang ditarget dalam artian tuh mana-mana yang misalnya memungkinkan berpotensi untuk melakukan kejahatan itu harus ditindak bersama-sama. Betul. Memang benar kalau di Facebook, di medsos itu masih banyak produk kosmetik tuh yang tanpa izin edar, Iya. yang palsu, Betul. terus yang mengandung bahan berbahaya. Iya. Itu masih banyak Itu dijual. kan yang paling ditakutkan sebenarnya. Iya. Dan harapannya ini para pemirsa ini bisa lebih bijak juga dalam memilih kosmetik. Karena kita masih banyak menemukan hal seperti itu. Terus terang kita juga melakukan penindakan loh Mbak Dina. Oke. Ke penjual-penjual itu. Contoh kasusnya yang sudah pernah dilakukan sendiri seperti apa itu? Yang pernah kita tindak itu berawal dari emang dia sering upload di Facebook di kota Sorong, di jual beli Sorong. Itu kosmetik yang tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Itu ketika dia memposting ya, kita tahu itu suatu yang kosmetik yang tanpa izin edar, terus kita pantau akunnya, terus kita cari lapaknya. Bisa Mbak, jadi kita temu rumahnya di RT berapa, kita datang ke situ untuk tahap pembinaan.
nggak langsung di ini kan, Nggak langsung di punishment ya. nggak langsung ditangkap ya. Di kami ada beberapa penyidik memang, jadi Iya, langsung kita bina dulu, kita bina untuk tidak menjual lagi karena resikonya ini. iya, Ya karena namanya pedagang kan pengennya untung. betul. Ya kan jualan seperti itu kan dengan harga murah, terus Iya. untungnya banyak. Sedikit modal tapi bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Bener. Ternyata setelah 2-3 bulan itu masih berjualan lagi, Mbak. Mm-mm. Akhirnya kita datangin lagi untuk peringatan 1. Oke. Terus peringatan 2 masih jual lagi. Ya akhirnya yang ketiga kita sudah nggak bisa mengedukasi, dalam artian tanda kutip ini memang nggak bisa dibina. Betul. Ya lanjutnya harus Tindak. ditindak ya. Karena jangan sampai walaupun dia mungkin bukan pengusaha besar, Iya. tapi dari apa yang dijual itu kita bisa lihat keuntungannya banyak juga seperti itu. Karena mungkin juga dia itu dapatnya dari situlah, Iya. istilahnya hidup Penghasilan besarnya didapati situ. dari usaha tersebut. Iya. Tapi ketika kita bina tuh Mbak Dina, mereka juga ini kapok sebenarnya. Mm. Nah, tapi gimana lagi karena sudah SPDP udah masuk, Iya. mau nggak mau proses hukum tetap Iya, berlanjut berjalan. sampai dengan putusan pengadilan. Kemarin sudah ada putusan pengadilannya. Oke. Jadi nanti ini juga istilahnya pengumuman baik ya kepada Iya. para pelaku usaha UMKM atau pelaku usaha pedagang online. Iya, Itu harus hati-hati, produk-produk yang dijual itu harus legal. betul. Kalau terkait dengan BPOM harus ada izin dari Badan POM-nya. Betul. Seperti itu. Karena tentu saja seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Rianto sendiri bahwa Lokapom ini memiliki cyber. Jadi hati-hati buat sahabat-sahabat Positif Podcast yang nonton, jangan sembarang menjual produk-produk hanya Betul. untuk kepentingan pribadi, tapi merugikan pengguna, ya. Karena kan yang melihat produk itu dijual di medsos, itu saja sudah bisa, wah ini dari awalnya bagus, melihat testimoni mungkin kadang-kadang kan testimoni itu pun juga dibuat oleh pemilik dari Benar. pengusaha tersebut Iya. untuk memancing pembeli-pembeli yang memang oh kayaknya bagus nih, Iya. udah banyak testimoni, padahal sebenarnya itu bukan testimoni dari konsumen sebenarnya gitu. Benar. Nah itu juga harus hati-hati. Nah untuk ibaratnya sudah pada tahap seperti itu, pasti kan para pengguna sosmed atau katakanlah saya sendiri nih, ketika saya menemukan salah satu penjual online yang nakal, yang tidak sesuai prosedur izinnya atau seperti apa, saya harus memberikan informasi ini ke mana, melalui apa. Nah, itu merupakan salah satu pesan yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Rianto selaku Kepala Loka PM Sorong Raya sendiri kepada sahabat-sahabat Positif Podcast yang nonton. Kemana nih kami harus mungkin bertanya terkait Iya. tadi program perisai pace, Iya. untuk lanjutannya seperti apa, mungkin mekanismenya seperti apa, karena kan kita bisa melihat sendiri juga pasti banyak nih UMKM yang baru, Benar. yang mungkin SMA pun juga sudah mulai memiliki usaha sendiri. Nah, itu mungkin Pak Rianto bisa menyampaikan ke sahabat-sahabat Positif Podcast sendiri Iya. seperti apa. Baik Mbak Dina, jadi untuk pelaku UMKM dan masyarakat secara umumnya, Iya. apabila ingin pendampingan dari Lokapom Sorong agar produk pangan olahannya itu mendapatkan izin edar dari kami, itu sangat mudah sekali. Nanti bisa menghubungi kami di nomor layanan yang sudah kita siapkan khusus nih Mbak. Oh iya. Jadi 0811 480 1414. Itu Oke. sangat mudah dihafal. Itu ada juga di Instagram kami, di Facebook kami, itu selalu kita ulang-ulang untuk agar banyak ya masyarakat Dikasih tahu juga ini. Pak apa nama FB mungkin Instagramnya Oh, biar iya. di follow, biar Nama- bisa DM-an kan nanya-nanya gitu. Benar. Nama FB-nya nanti Lokapom Sorong, Oke. sama dengan Instagram juga Lokapom Sorong. Oke. Silakan nanti klik di situ, di add, nanti kita akan follow up. Oke. Dan juga nih Mbak Dina, Oke. untuk masyarakat dan teman-teman semuanya, BPOM tuh punya tagline yang sebenarnya sangat mudah diingat. Oh, tuh, apa tuh Pak? Kita namanya cek klik. Cek klik. Ya, cek Oke. klik itu cek kemasan, Cek kemasan, cek label, cek label, izin edar, izin edar, dan kedaluarsa. kadaluarsa. Nah, itu Oke. selalu. Good banget ya tagline. Singkat tapi memang sesuai dengan kemasan Lokapom sendiri. Betul. Oke, untuk terakhir mungkin ada harapan dari
Lokapom Sorong Raya yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak sendiri kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM di Sorong Raya sendiri seperti apa? Silakan Pak. Oke, Harapannya. baik. Harapannya nanti masyarakat bisa ini ya, terus berusaha dalam artian untuk pelaku-pelaku usaha UMKM jangan khawatir terkait dengan izin edar, itu bisa didaftarkan di Badan POM maupun Dinas Kesehatan. Iya. Tergantung produknya Bapak Ibu. Atau bisa konsultasi kami dulu, ini cocoknya produk saya itu mau saya daftarkan di Dinkes atau ke BPOM. Nanti kita akan kasih masukan, kita kasih solusi. Ketika itu masuk di BPOM, tentu akan kita masukkan di dalam program perisai pajak kami sampai dengan nanti mendapatkan izin edar. Agar produk Bapak Ibu bisa makin berdaya saing ya, bisa berkompetisi dengan produk-produk yang dari luar. Karena kita juga bisa bantu sampai dengan nanti dijual di pasaran. Di swalayan, di toko-toko lainnya. Seperti itu, kita punya jejaring yang cukup aktif nantinya. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Rianto. Izinkan saya untuk closing sebentar. Oke. Ya, sahabat Positif Podcast, itulah perbincangan saya bersama Kepala Lokapom Sorong Raya, Bapak Rianto. Bapak, terima kasih untuk waktunya. Makasih, Mbak Dina. Sebelum closing, kami Positif Podcast juga punya tagline, tak kalah juga sama Lokapom Sorong Raya. Baik. Positif Podcast Teropong News, berkata yang benar. Oke.